bergabung dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua, tidak menuai tugas. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu.
United Sumitsu itu, kalau orang-orang luar negeri berjabat tangan itu tidak sama dengan kita. Kalau kita berjabatan tangan itu asal sentumi. Tapi biasa saya coba kalau alpa, saya jabat tangan dengan alpa, 2 jari saya kasih, dia tidak puas. Pokoknya saya bilang, kan kecil di tanganmu 2 saja, tapi tetap tidak puas. Dia maunya seluruh jari ini di jabat tangan ini. Nah, orang di luar negeri itu kita anggap bahwa mereka tidak saling peduli, tapi dalam proses tertentu mereka sangat care, sangat peduli. Jadi kalau mereka berjabat tangan itu tidak sama dengan orang Indonesia. Orang Indonesia sangat terkenal ramah, tapi proses jabat tangan itu simbol saja. Sementara dia bicara dengan orang lain, dia jabat tangan dengan kita. Oh iya, iya Pak, iya. Itu tidak nikmat. Harusnya kalau kita jabat tangan itu berjabat tangan, mata bertatap. Kalau orang luar negeri biasa katakan, senang berjumpa denganmu. Sehingga kalaupun mereka beberapa waktu kemudian berpisah lama, mereka selalu saling mengingat, oh waktu kami jabat tangan itu bukan asal-asalan. Ya oke lah kalau ketemu di pasar, tapi ini di pelayanan hari Minggu, turun dari mimbar kita jabat tangan dengan orang, tak bermakna. Padahal itu ucapan apa itu? Itu jabat tangan di luar, itu jabat tangan pastoral namanya. Ucapan terima kasih kepada pelayan yang sudah dipakai Tuhan melayani kita. Itu jabat tangan pastoral namanya. Sehingga itu momen yang tidak asal-asal dibuat. Jadi begitu. Jangan lewat samping kalau hari Minggu. Lewatlah di sana dan berjabat tangan dengan pelayan, siapapun pelayannya. Apalagi kalau belum berkat sudah pulang, lebih parah lagi. Tapi bukan itu yang kita mau sampaikan. Senang berjumpa denganmu. Aaron, ini kakak Nopi mau pulang. Iya, terus kamu bilang, coba tanya, itu Mike. Coba tanya, mau bilang apa sama... Hah? Dirga, mau bilang apa? Belum pernah tahu. Tadi saya dengar dia berbicara cerita, dia bilang, kamu mau pulang ya? Kembali lagi ke sini ya? Tadi begitu, iya. Di bagian bacaan kita, di bagian 37 dan 38 itu bicara tentang, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Nah, siapa yang mau mencium dia? Dan berulang-ulang. Maka menangislah mereka. Ya kita setengah kursi ini kosong, gambaran tidak menangis. Tapi mungkin karena berbagai kondisi keadaan dalam jemaat kita. Yang saya pikirnya bahwa malam ini sebenarnya harus selama 3 bulan kita dilayani. Pikiran saya bahwa ruangan ini sangat sesak. Dengan satu kesempatan mau bilang terima kasih untuk pelayanan yang sudah Anda lakukan selama 3 bulan atau berapa bulan terakhir ini. Dan itu bukan perkara yang mudah, dan itu bukan karena kebetulan. Tuhan yang mengutus kekasih kita ini hadir di tengah-tengah kita untuk melayani kita. Seharusnya kita melakukan seperti apa yang dilakukan orang-orang ini juga baru awal pelayanan Paulus. Mereka memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia karena ada rasa bahwa pertemuan ini boleh kita sebut sebagai pertemuan yang terakhir dalam masa pikariat. Kalau Tuhan memperkenankan kita bertemu berikutnya, tentu dalam cerita yang berbeda. Ada yang mau bicara? Satu kata untuk perpisahan ini. Jangan memeluk dan mencium, bicara saja. Ada yang mau bicara? Satu kata untuk perpisahan ini. Terima kasih. Satu kata pendek tapi penuh makna. Terima kasih. Ada yang lain? Selamat jalan. Pergilah. Dan jangan kembali lagi. Ada yang begitu?
Atau ada yang sebentar berpikir, jangan pergilah, toh, tambah. Atau banyak. Betapa sulitnya kebiasaan kita sulit berterima kasih untuk banyak hal. Tidak harus dengan materi. Ucapan terima kasih itu, kata-kata itu paling penting. Apa yang mau digambarkan Paulus dalam bacaan ini? Paulus bercerita secara prinsip bahwa aku bukan gembala murahan. Aku di sini tidak meminta agar kalian memberi sesuatu kepadaku. Aku bekerja menghidupi diriku sendiri untuk pelayanan ini. Lalu dia berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Teladan itu yang ditinggalkan Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Lalu kemudian dia berkata bahwa ada banyak orang yang tidak suka terhadap aku dalam pelayanan ini. Tapi aku harus mengatakan semua sudah selesai. Tugasku sudah kukerjakan. Saya bilang ke Ibu Vikaris, Ibu, dalam sebuah medan pelayanan, jangan berpikir bahwa 100% orang di satu jemaat akan menyukaimu. Karena engkau pasti gagal kalau engkau merasa seperti itu. Justru kita berpikir bahwa pasti ada orang dan akan ada. Kan itu cara Tuhan membentuk kita yang tidak terlalu suka dengan cara dan gaya pelayanan kita. Karena kita semua punya cara pendekatan yang berbeda. Satu yang pasti adalah meninggalkan keteladanan. Luar biasa dalam pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diadu dengan yang lain. Saya sangat salut dengan itu. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tetapi bukan bukan perpisahan yang kusesali. Namun pertemuan yang kutangisi. Ada warga jemaat yang cocok dengan kata-kata ini? Ada. Bukan perpisahan yang kusesali, namun pertemuan yang kutangis, tapi pertemuan yang kusesali. Yang paling penting dalam pelayanan itu adalah berdampak. Ini pesan. Dampak. Seorang pemimpin, seorang pelayan, bukan bagaimana dia ada di mimbar dalam berkata-kata. Itu juga yang disampaikan Paulus. Seorang pelayan harus berpengaruh. Makanya sekarang ini pemimpin yang dicari adalah pemimpin yang berpengaruh, bukan pemimpin yang pintar dan hebat. Demikian juga pelayan. Pelayan sekarang ini yang dicari di mana-mana di setiap gereja adalah pelayan yang berpengaruh. Bahwa kehadirannya di jemaat mempengaruhi orang-orang muda untuk aktif bersekutu. Kehadirannya di jemaat mempengaruhi ibu-ibu untuk aktif bersekutu. Kehadirannya di tengah-tengah kaum bapak mempengaruhi kaum bapak untuk menikmati persekutuan. Bersukacitalah. Dan tentu ayat 38, mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan, ada kamu katakan ini? Mudah-mudahan kamu tidak katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Ini belum diantar toh? Mereka berduka cita karena mereka tahu bahwa perpisahan itu adalah perpisahan bukan hanya secara dalam ikatan persaudaraan, tetapi itu benar-benar kemudian membuat mereka tidak berjumpa lagi sampai Paulus mati. Tapi tentu kita bersuka cita sebagai suatu jemaat, karena perpisahan ini bukan berarti bahwa tidak akan kembali. Kita berharap bahwa akan kembali lagi, dan kembalinya lebih serius dari yang 3 bulan itu. Dalam tanggung jawab pelayanan sebagai seorang pendeta, berharap kelak di Tobadak Raya itu tentu menjadi harapan kita kalau Tuhan berkenan. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah menempatkan
Ibu Vikaris ini tengah-tengah jemaat kita untuk melayani kita dengan segenap hatinya. Demikian juga kita telah melakukan yang terbaik untuk dia dalam pelayanan ini. Berharap bahwa kalau ada kekurangan, itu adalah bagian dari mana Anda berusaha mencukupkan diri Anda. Kalau ada hal yang lebih, maka itu bagian dari berkat Tuhan yang akan membentuk Anda menjadi pelayan yang lebih baik lagi. Selalu ada catatan pahit dan manis di setiap perjalanan manusia. Satu hal yang pasti bahwa semua itu menjadi bagian dari cara Tuhan memprosesmu untuk menjadi pelayan. Kami sebagai jemaat bangga bahwa kami telah mendukung Ibu Vikaris untuk menyelesaikan masa vikariat di sini. Apapun bentuknya, Anda telah menjadi bagian keluarga jemaat Hosiana Salu Kalando. Kemanapun kamu pergi, jemaat ini telah menjadi bagian dari dirimu. Untuk itu berharap kiranya mampu mempersiapkan diri menjadi pendeta, sehingga kelak kamu akan mengingat bahwa tempat ini pernah menjadi tempat di mana kamu belajar, di mana juga jemaat menikmati berkat Tuhan melalui pengetahuan yang saudara sudah bagikan di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan menolong kita semua. Jadilah pelayan yang berintegritas, punya sahabat, punya kolega, punya teman, punya sahabat, punya teman, punya kolega itu penting. Ada banyak pelayan juga pernah datang di sini. Sesudah melayani di sini pergi tak punya kolega, pergi tak punya teman, pergi tidak memiliki lagi hubungan dengan jemaat ini. Mari mulai yang berbeda. Sekalipun Anda harus pergi dan mungkin harus pergi jauh, bangunlah terus menerus hubungan persaudaraan, karena apapun bentuknya saudara sudah menjadi bagian dari keluarga jemaat Hosiana Salu Kalando ini. Terakhir, sering kami bercanda, baru kali ini ada vikaris datang. Berbagai macam perkara dihadapi, bisul-bisul satu kampung. Sering teman-teman bilang ini tula, tapi menurut saya bukan tula itu. Memang kalian yang tidak bersih sehingga bisul. Jadi kami tarik semua kata-kata itu toh. Kemarin rencana menyeberang Kalando, perahu mati di jalan, akhirnya harus kembali. Itu bukan tula, kebetulan saja. Mesin tidak terlalu sebagus yang kita bayangkan. Ada banyak cerita-cerita yang mungkin secara umum sepertinya menyakiti hati saudara. Kenapa cerita itu dibangun sedikit agak ekstrim? Karena saya tahu Anda terlalu manja, sehingga Anda harus dibentuk dengan pendidikan yang baru di sini. Dibentuk seperti itu bukan berarti tidak disayang. Memang kalau di sini orang main seperti itu, tandanya disayang. Tapi nanti Pak Ketua jelaskan itu. Semakin orang disiksa di sini, semakin dalam kata-kata maksudnya semakin menunjukkan bahwa orang itu disayang. Semakin didiami dan dibiarkan berjalan sendiri, tidak diurus, itu semua artinya berarti sudah tidak disayang lagi. Jadi sebelum pulang bersiaplah untuk itu, karena pasti tambah sayang ini. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Sebagai mentor saya di lapangan selama
Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis di Jemaat tempat ini yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi rekan kerja dan pelayanan selama 3 bulan 2 minggu. Terima kasih telah berjari lelah mengatur sedemikian rupa sehingga pelayanan dan program saya boleh berjalan selama berada di tempat ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya di rumah, Bapak dan Ibu Pendeta yang telah menerima saya dengan sambutan hangat sebagai keluarga, meskipun saya tidak bisa bangun pagi, tapi mereka dengan penuh sukacita memaklumi itu. Terima kasih kepada teman-teman di Pastori yang sudah mencari keluarga saya, saudara saya dalam segala hal. Terima kasih kepada OIG dalam jemaat ini, mulai dari persekutuan anak dan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan perempuan, dan persekutuan bapak-bapak yang telah memberikan ruang, memberikan tempat kepada saya untuk belajar. Terima kasih kepada semua anggota jemaat yang boleh menerima saya dengan sambutan hangat menjadi bagian dari jemaat di tempat ini. Kesan saya selama menjalani pelayanan di tempat ini kurang lebih 4 bulan, terhitung dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 4 Juni, saya merasakan kehangatan kekeluargaan yang luar biasa. Saya betul-betul diproses, dibentuk dalam medan pelayanan di tempat ini. Mungkin dalam melaksanakan pelayanan saya ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, tetapi sekiranya itu mohon dimaafkan. Dan pesan saya, tetaplah mencari persekutuan yang terus memuliakan Tuhan, tetaplah jaga kesulitan, keberkatan dalam hidup berjemaat. Kiranya Tuhan mempertemukan kita di lain waktu. Amin. Terima kasih. Sebenarnya kalau mau diuraikan satu sangat panjang, karena itu kiranya kita tetap terus membangun rasa kekeluargaan. Kemudian saya sudah berada di demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan mengakhiri pesan dan pesan saya sebagai ucapan terima kasih saya kepada Bapak Mentor saya selama 1 tahun ada titipan dari orang tua saya, dan saya akan serahkan ke Bapak Pendeta. Baik, terima kasih untuk sebagian kata dari Vikaris dan SDA. Selanjutnya sambutan dari Ketua. Shalom. Selamat malam. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang telah memimpin persekutuan kita, bahkan gerejanya, dan tak pernah meninggalkan sedetik pun, walaupun dalam berbagai tantangan. Yang kami hormati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, yang kami hormati saudara Ibu Vikaris, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Penatua dan Yakin, yang kami hormati para pengurus katedral dan semua anggota, yang kami sangat banggakan para orang tua, keluarga jemaat, Bapak Ibu, bahkan hadirin yang hadir pada malam ini yang kami muliakan.
Kita perlu ketahui bahwa sekali Vikaris Bupati Neta ini dibesarkan dalam jemaat besar di jemaat Lumika. Jemaat yang sudah mencapai kurang lebih 300 kakak. Punya pendeta 2, laki-laki dan perempuan. Ya, 1 pendeta laki-laki, 1 perempuan. Dan saya tanya, apakah siap ditempatkan di jemaatnya? Ya, tidak sedikit orang dan tidak banyak orang yang bisa dibesarkan di tengah-tengah jemaat besar untuk dipersiapkan dari pendeta. Harapan kami merupakan pesan kepada anak dikasih tetap kuat dalam iman untuk melanjutkan 1 tahun lagi ke depan, karena itu aturan BTM sekarang 2 tahun untuk Vikaris. Mudah-mudahan tahun 2026 bisa dibagi di mana Tuhan tempatkan melalui BTM. Harapan kita semua, ya, ini pesan kami, selama melayani tempat ini dan di Kelaksis, dia mempunyai karakter pelayanan, kewibawaan pelayanan. Kita sudah nilai semua, ya. Kayaknya pendiam tapi ribut, ya. Ini kita lihat sendiri, karakter pelayanan itu perlu dipertahankan dengan berkarakter firman Tuhan. Ini penting sekali, bukan hanya menjadi pendeta, tapi menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Harus berkarakter firman Tuhan, yaitu memperkatakan firman Tuhan setiap saat kepada anggota jemaat. Kemudian doa kepada anggota jemaat itu perlu sekali. Baik kita berstatus Vikaris, berapa tanggung jawab kita? Jemaat kita kurang lebih 300 kakak, kurang lebih 70 lebih kakak. Setiap saat kita harus memakan, berjaga-jaga atas jiwa. Karakter firman Tuhan kita tegakkan di tengah-tengah pelayanan. Kita harus tegas kalau firman Tuhan bisa bercanda dengan dasar firman Tuhan. Nah, itu harapan kami ke depan ketika Tuhan panggil sebagai pendeta, pertahankan karakter pelayanan yang baik. Menjadi pelayan sangat susah, apalagi kalau seorang perempuan naik di mimbar pakai anting-anting, wamen pendeta. Naik mimbar berkhotbah dengan tafsiran membosankan, berkhotbah dengan kehidupan sehari-hari makolimno. Memang berat menjadi pelayan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan kami mempersiapkan diri melayani dalam dunia modern. Tentunya kebersamaan kita selama kurang lebih 3 bulan, ya kita sudah tahu kalau istilahnya pemuda, saya suka sedikit pemuda sudah tahu, ya. Biar orang sudah mati bilang kayak baru-baru, ya. Nah itu bercanda, dan inilah kami sebagai jemaat Sinasan Palanggo yang terdiri dari berbagai bentuk kebiasaan. Kami puji Tuhan seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi, dibaca dan disampaikan, ya hanya kesatuan iman dan roh. Seandainya kesatuan lain harus hanya berdasar dengan iman dan roh. Seperti yang kita saksikan, membangun pastoral itu beratas roh, tapi dengan iman semua bisa terbangun. Terbentuk kesatuan iman dan harapan yang sungguh-sungguh melalui firman Tuhan, maka bisa terlaksana. Bukan karena saya tegas, ya seringkali saya marah panitia, jangan duduk saja. Bukan, tapi saya bangunkan sana kemari meminta pinjaman selalu dibuka firman Tuhan. Kalau
demi terselenggaranya pelayanan ini. Tentunya banyak kekurangan-kekurangan kami selaku anggota jemaat, selaku para pekerja majelis gereja, tapi itulah karakter dan ciri khas kami. Semua dimaafkan. Dalam dunia sekarang, seperti katakan pada pertemuan, ada perpisahan. Tapi dunia sekarang ini hampir tidak mengenal lagi jauh di mata dekat di hati. Apa yang jauh di mata tidak ada lagi. Lewat video call bisa ya sangat dekat. Apalagi di hati dengan iman. Jadi bagi pemuda dan kita semua sebagai kawan-kawan sekerja Allah, anggota tubuh Kristus, iman dekat dalam Yesus, hati kita dekat dalam Roh dan tata karunia Tuhan. Ya, tidak jauh dari mata. Kami mohon satu saat kaulah itu ya secara langsunglah dengan jemaat Lumpiang ini. Seperti kami Pak Pendeta ini karena YouTuber yang selalu secara langsung ibadah. Sebagai bentuk bahwa saudari Lumpianti telah menjadi bagian dari sejarah pelayanan di tempat ini. Dari sejumlah vikaris yang ada, ya satu-satunya vikaris yang Yesus di sini. Ada yang disalibkan dan menangis betul. Mengapa? Ya, masih ada videonya. Masih teriak di telinga. Ya, dan menjadi sejarah. Tidak ada vikaris yang Yesus di sini. Hanya ada anak PPL yang menari di depan. Siapa namanya lagi? Kita ya, menari dengan simbol minggu. Nah, itu semua mempunyai karakter dan calon-calon pelayan yang bisa menyatu dengan jemaat dimanapun Tuhan panggil sebagai pelayan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anak dikasih Lumpiang Bidena secara terbuka yang telah berkorban dalam pelayanan. Walaupun seringkali ya hampir tidak lambat. Tapi saya katakan ya, memang kita ada di sini. Apalagi kalau saya dengan dulu Pak, apa namanya, bongkar pasir tepat waktu jam 5.00. Ya, mari berdiri. Saya kira demikian sambutan kami dan pesan kami. Pimpinan kurang ini mau dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mengucapkan terima kasih kepada badan pekerja majelis jemaat Kristen Saudara yang telah memberikan tempat dan sambutan. Salam. Yang saya hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat Kristen Parado, Penatua dan Diaken, seluruh pengurus kategorial, yang saya hormati Vikaris Lumpiang Bidena yang sudah melayani di kelas pada raya kurang lebih 1 tahun. Mewakili Badan Pekerja Majelis Klasis, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang sudah dikerjakan selama 1 tahun itu. Berharap bahwa kelak tentu kami merasa raya berharap, sangat berharap kamu bisa nanti di 2006 mulai diurapi di kelas saudara raya dimanapun tempatnya, karena dengan berbagai pertimbangan menurut pilihan terbuka dapat diadakan dalam pelayanan ke depan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada jemaat Kristen Saudara yang sudah memberi kesempatan kepada Vikaris Lumpiang Bidena untuk melayani di jemaat ini dalam kurun waktu 3 bulan atau hampir 4 bulan. Ucapan yang sama juga kami sampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung Vikaris ini dalam
lagi mewakili Badan Pekerja Majelis Rasis kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris yang sudah melayani di kelas Kota Raya dalam kurun waktu 1 tahun. Tuhan Yesus memberkati seluruh jeri gelar Ibu, dan seperti yang disebutkan oleh teman-teman bahwa kita harap kelak ini kurang ini kepada ayat Tuhan berkenan. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya tutup dengan sebuah cerita. Masih lama kita ceritanya pendek. Dulu waktu Michael Jordan belum jadi atlet pemain bola basket, bapaknya suruh dia jual baju, sebuah baju, dan katakan jual baju ini dengan harga 10.000. Michael Jordan bilang begini, susah jual baju ini. Dia katakan berusaha dengan cara menjual 10.000. Akhirnya dengan usaha yang luar biasa berhasil Michael Jordan menjual baju ini dengan harga 10.000. Minggu berikutnya diberikan lagi baju yang sama dan akan jual baju ini dengan harga 20.000. Michael Jordan berpikir, ayah di mana saya bisa jual baju ini dengan 20.000? Usahakan bagaimana cara menjualnya dengan harga 20.000. Dia bergambar McDonald di situ, lalu kemudian terjual baju ini dengan harga 20.000. Kesempatan berikutnya diberikan baju yang sama. Michael Jordan jual baju ini dengan harga 50.000. Kalau perlu jual dengan 100.000. Dia katakan, bagaimana saya bisa untuk menjual baju ini? Kalau dia menemukan ide, waktu itu ada seorang artis yang sedang datang dalam sebuah konser. Michael Jordan berusaha, karena dia punya YouTube yang cukup besar, berusaha untuk mendapatkan tanda tangan artis itu, lalu kemudian hasil itu dia berhasil, lalu kemudian baju itu dijual 100.000 harganya karena tanda tangan seorang artis yang terkenal. Lalu kemudian sudah pekerjaan itu, kalau Michael Jordan bertanya pada ayahnya, ayah, saya sudah menyelesaikan semua tugas saya. Lalu ayah katakan, bukan pada persoalan baju itu, tapi satu yang saya katakan kepada anak, apa itu? Walaupun kulitmu hitam. Bukan itu masalahnya. Yang terpenting dari hidup ini adalah isi kepalamu dan semangatmu untuk menjual baju ini. Demikian juga saya. Walaupun kulitmu hitam, betismu besar, muka tidak pernah berubah. Ini membuat kami kesulitan di Pasnawi. Kenyang mukanya begitu, lapar mukanya begitu, baru bangun mukanya begitu, mulai mimbar mukanya begitu, ada masalahnya mukanya begitu, tidak ada masalahnya mukanya begitu, ya memang begitu. Belajar pada pikiran, bukan pada persoalan kulit, tapi yang paling penting adalah bagaimana ada isi kepalamu, bagaimana mempersiapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Tidak perlu pada betismu, dan tidak perlu dia bukamu dengan mereka. Intinya adalah persiapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Bapak Badan Pekerja Majelis Rasis Kota Raya yang telah memberikan. Terima kasih. Badan Pekerja Majelis Jemaat Luciana Serberato. Terima kasih. Selanjutnya silakan
maju Arun, maju. Nah, salam Arun. Salam. Salam sama Dirga, maju. ya, selanjutnya jika masih ada kakak yang di depan yang belum diserahkan, saya tidak tahu namanya, silahkan maju ke depan. Berat. Kalau ini diposisikan Langsung saja. masih dari teman. Baik, demikian penyerahan. Ya. Silakan satu-satu. Jabat tangan karena nanti tangan sudah kotor. Ya, yang berdiskusi. Kamu tadi suruh bilang apa sama ini kakak tidak bilang, tidak tahu bilang. Dua saya lari, cari. Nomor satu
Tongan raka tu ma ningo-ningo raka.